UMKM Masker Bundaran DPR ini berdiri semenjak tahun 2020. Berdirinya Masker Bundaran DPR ini dilatar belakangi adanya pandemi COVID-19. Produk-produk masker yang ditawarkan juga beragam, seperti OneCare, Mouson, Duckbill, masker anak, di mana tentunya juga memiliki beragam warna yang menarik. UMKM Masker Bundaran ini dikelola oleh Pak Muklis selaku owner. Lalu ada Bu Haida selaku admin dan ada Saudara Haikal di bidang pemasaran. UMKM Masker Bundaran DPR ini beroperasi pada hari Senin sampai Sabtu. Pada hari Minggu biasanya libur atau dimanfaatkan untuk membeli barang yang menipis. Keuntungan dari produk masker yang dijual bisa mencapai 7% sampai dengan 10%. Sementara, untuk frekuensi Pak Muklis melakukan pembelian stok barang yang menipis dalam 1 bulan bisa mencapai 3 kali restock, bergantung pada jenis masker yang menipis. Beban makan dan beban transport yang dikeluarkan oleh Pak Muklis dalam 1 bulan biasanya mencapai sekitar 1.200.000. Masker yang dijual bersifat ready, bukan pre-order, sehingga masyarakat atau mahasiswa bisa segera langsung membeli tanpa harus melakukan PO. Sistem keuangan yang dilakukan oleh Pak Muklis sendiri hanya menggunakan sistem keuangan mencatat pengeluaran atau pembelian barang atau restock dan pendapatan, yaitu penjualan masker. Keuntungan melakukan usaha berjualan masker di Bundaran DPR ini yaitu kemungkinan konsumen mengalami kerugian kecil dikarenakan konsumen datang langsung ke tempat penjualan dan bisa memilih barang yang diinginkan. Masker merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting di masa pandemik ini. Sementara, untuk kelemahannya yaitu harga yang kurang kompetitif jika dibandingkan harga toko online. Mengingat zaman sekarang semua serba digital, dikhawatirkan turunnya intensitas masyarakat menggunakan masker saat pandemi berakhir. Pak Muklis sendiri memiliki beberapa strategi dalam melakukan kegiatan perdagangan masker, yaitu mendapatkan tempat strategis, yaitu di dekat Bundaran DPR, di mana banyak mahasiswa dan masyarakat lalu lalang di tempat tersebut. Melakukan sistem pemotongan harga jika membeli dalam jumlah banyak. Lalu, Pak Muklis sendiri juga selalu bersikap ramah saat melayani pembeli. Namun sangat disayangkan, UMKM Masker Bundaran DPR ini tidak melakukan transaksi melalui toko online juga, mengingat seperti yang sudah dijelaskan, jika harga yang ada masih kurang bersaing dengan kompetitor lainnya. Dalam wawancara yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu kepada UMKM Masker Bundaran DPR, beliau mengatakan, jika sistem akuntansi di Masker Bundaran DPR ini pencatatannya masih menggunakan sistem manual, di mana hanya mencatat pengeluaran dan pendapatan yang ada. Dengan menggunakan sistem keuangan yang manual, akan menjadi rawan pencatatan keuangannya yang salah satunya itu bisa saja salah atau tidak sesuai. Sistem keuangan yang manual ini juga memiliki format yang tidak rapi. Oleh sebab itu, sebaiknya diperlukan sebuah aplikasi akuntansi agar pencatatan keuangan lebih cepat dan rapi. Salah satu aplikasi akuntansi yang cukup populer di kalangan para akuntan dan pengusaha di Indonesia adalah Mayop. Mayop ini adalah software akuntansi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi bisnis dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis atau sebuah paket software olah data akuntansi yang dibuat secara terpadu dan dapat digunakan hanya oleh satu user saja. Aplikasi Mayop juga dapat digunakan oleh berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, manufaktur dan keuangan. Tidak hanya perusahaan besar saja yang dapat menggunakan aplikasi Mayop ini. Usaha mikro kecil menengah, UMKM, pun dapat ikut menggunakannya. Penggunaan aplikasi Mayop ini dalam laporan keuangan terbukti bahwa proses laporan keuangan dapat lebih cepat dan akurat dikarenakan tampil secara otomatis laporan-laporan yang dibutuhkan dari proses yang dilakukan oleh sistem, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pengolahan data dan menampilkan laporan keuangannya.
Langkah pertama, dikarenakan masker bundaran DPR ini tidak pernah menggunakan aplikasi Mayop, jadi hal-hal awal yang dilakukan adalah membuat data perusahaan terlebih dahulu. Langkah kedua yang kami lakukan, mencatat neraca saldo. Adapun neraca saldo yang kami catat, yang pertama, kas sebesar 3 juta, kendaraan sebesar 200 juta, persediaan sebesar 9.975.000, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 25 juta, modal sebesar 212.975.000. Kemudian, jangan lupa mencatat data supplier dan konsumen, tetap beserta data barang yang dijual. Adapun barang-barang atau kode, harga beli, harga jual, stok yang ada di toko Pak Muklis yaitu yang pertama, masker dakbil isi 50 kotak dengan kode MD, harga beli 25.000, harga jual 30.000, stok 80 box. Yang kedua, masker Mawson non-medis isi 50 plastik dengan kode MM, harga beli sebesar 20.000, harga jual 25.000, stok 110 pack. Yang ketiga, masker One Med isi 50 kotak dengan kode MO, harga beli 35.000, harga jual 40.000, stok 85 box. Dan yang keempat ada masker Care Ion KN95 dengan kode MC, harga beli 13.000, harga jual 15.000, dan stok 95 pack. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan transaksi yang terjadi dalam 1 bulan, seperti pembelian masker, penjualan masker, pembayaran bahan bakar kendaraan, dan lainnya. Pastikan pembelian masker untuk melakukan restock produk dilakukan dengan mengklik tombol purchase. Sementara untuk melakukan penjualan masker pada konsumen dilakukan dengan mengklik tombol sale. Bagi penjualan masker yang dilakukan konsumen dengan cara kredit, maka jangan lupa untuk mengisi term yang ada agar transaksi bisa terrecord dengan baik. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu tidak lupa untuk memasukkan transaksi di mana konsumen melakukan pelunasan atas hutang pembelian yang dilakukan secara kredit. Juga tidak lupa untuk memasukkan transaksi di mana owner melakukan pelunasan atas hutang pembelian barang dagangan yang dilakukan secara kredit, di mana dilakukan untuk merestock barang dagangan yaitu masker. Selanjutnya, setelah mencatat penjualan dan pembelian, maka adalah memasukkan jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian berisi beban penyusutan kendaraan terhadap akumulasi penyusutan kendaraan, di mana berjumlah Rp1.666.666. Setelah melakukan step terakhir yaitu melakukan rekonsiliasi akun, maka selanjutnya kita bisa melihat transaksi akun yang terdapat di report. Tampilan dari transaksi akun pada bulan Maret 2022 akan nampak seperti berikut.
Tab sendiri bisa secara otomatis menampilkan laporan keuangan dari Masker Bundaran DPR pada bulan Maret 2022, seperti misalnya laporan neraca keuangan, di mana memiliki total aset sebesar 190.894.285 dan total liabilitas sebesar 185.194.285 rupiah, di mana total equity dan total liabilitas ini memiliki nilai yang sama. Lalu yang selanjutnya adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini memiliki penjualan sebesar 8.510.000 dan pembelian sebesar 8.424.000. Di dalam laporan laba rugi ini dituliskan jika Masker Bundaran DPR ini mengalami kerugian yaitu sebesar Rp2.780.714. Dikatakan Masker Bundaran DPR ini mengalami kerugian dikarenakan pembelian barang dagang berupa masker kepada supplier ini memiliki jumlah yang besar. Namun untuk jangka panjang pembelian ini ditujukan untuk persediaan masker di bulan-bulan yang akan datang. Lalu yang selanjutnya adalah laporan persediaan, di mana laporan persediaan ini berisi barang yang keluar dan barang yang masuk, serta sisa persediaan di akhir bulan. Untuk masker carry-on sendiri, sisa persediaan di akhir bulan yaitu sebanyak 81 pak. Lalu untuk masker Dakbil isi 50, sisa persediaan di akhir bulan Maret yaitu sebesar 86 pak. Lalu, untuk masker Mausun isi 50, sisa persediaan di akhir bulan Maret adalah sebesar 46 pak. Lalu yang terakhir, ada masker One Mate kotak isi 50, di mana sisa persediaan di bulan Maret ada sebanyak 53 pak. Berdasarkan hasil survei dan implementasi MAYOP terhadap pencatatan transaksi keuangan Masker Bundaran DPR, maka dapat disimpulkan jika MAYOP ini sebenarnya sangat membantu bagi para pelaku UMKM, baik itu UMKM Masker Bundaran DPR maupun UMKM lainnya. Dengan adanya fitur-fitur MAYOP yang mempermudah pengguna, maka akan memudahkan untuk membuat laporan keuangan yang lebih efisien dan lebih rapi dibandingkan dengan menggunakan pencatatan secara manual. Namun terdapat kendala yang dihadapi oleh UMKM, yaitu sumber daya manusia yang masih kurang mumpuni untuk menggunakan aplikasi tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya video ini yang menjelaskan tentang bagaimana implementasi MAYOP dapat membuat para UMKM lebih banyak menggunakan pencatatan menggunakan aplikasi yang lebih terintegrasi seperti MAYOP, sehingga dengan begitu laporan keuangannya pun bisa lebih rapi dan bisa lebih efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video dari kami mengenai UMKM Masker Bundaran DPR.